Halo, nama saya Ode, pria berusia 29 tahun yang berdomisili di Jakarta. Melalui video singkat ini, saya mau bercerita tentang pengalaman saya berjuang melawan HIV dan COVID-19. Ya, kamu tidak salah dengar. Saya adalah pengidap HIV dan juga survivor COVID-19. Saya didiagnosis positif HIV pada tahun 2015. Tentu saja awalnya saya kaget, bingung dan sedih. Waktu itu saya masih sangat muda dan tidak merasakan gejala yang signifikan atau parah. Sampai akhirnya saya 3 kali tes darah dan hasilnya semuanya reaktif. Setelah dinyatakan positif, saya diberitahu ada terapi antiretroviral atau ARV. Saya butuh 2 bulan untuk berpikir dan mencari alternatif lain. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk terapi ARV dan rutin meminum obatnya setiap hari sampai sekarang. Perubahan selama terapi? Wah, banyak. Yang paling terasa itu pola makan. Sejak didiagnosis positif HIV, saya jadi alergi sama beberapa bahan makanan. Contohnya susu sapi atau intoleransi laktosa, dan alergi protein udang. Oh ya, saya juga jadi alergi debu dan asap rokok. Seperti yang saya katakan di awal, perjuangan saya bukan hanya melawan HIV. Tanggal 11 Maret 2020, saya menjadi PDP COVID-19 dengan gejala ringan. Tertular COVID-19 dari mana? Jadi begini, sebelum PSBB Jakarta dimulai, saya kontak langsung dengan seseorang yang ternyata positif COVID-19. Ditambah lagi saya HIV, yang tentu membuat imun saya lemah. Gejala COVID-19 yang saya rasakan yaitu demam, menggigil, diare, dan batuk kering yang tidak bisa ditahan setiap menarik napas dalam-dalam. Aduh, kalau diingat-ingat rasanya sungguh menyiksa. Untuk memastikan COVID-19, saya melalui beberapa tes, mulai dari rapid test, swab test, dan PCR. Hasilnya, semuanya reaktif. Ya, saat itu saya menjadi pengidap HIV yang juga harus berjuang melawan COVID-19. Untuk pengobatannya, dilakukan full di rumah. Karena saya punya HIV, menginap di rumah sakit justru berbahaya, karena beresiko terjadinya cross infection. Jadinya saya diperbolehkan untuk karantina mandiri. Lagi pula, ketika itu saya tergolong memiliki gejala ringan. Dokter meresepkan antibiotik, vitamin, serta pereda nyeri dan demam. Saya juga disarankan untuk banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, dan lebih banyak beristirahat. Lalu bagaimana dengan pengobatan HIV saya? Syukurnya tetap berjalan lancar. Selama terkena COVID-19 dan harus karantina mandiri, klinik tempat saya mengambil obat ARV memperbolehkan saya membeli secara online dengan dikirim menggunakan ojek online. Ya, bisa dibilang saya jadi harus minum banyak obat. Sedih, sudah pasti. Ada hari-hari di mana saya bertanya-tanya, apakah saya bisa sembuh dari penyakit-penyakit ini? Tapi saya bersyukur karena dokter sangat suportif dan memberi saran yang membantu saya untuk bisa lekas pulih. Ditambah adanya dukungan orang-orang sekitar, juga yang membuat saya semangat untuk berjuang. Setelah mengonsumsi obat-obatan dan mengikuti saran dokter, akhirnya saya sembuh dari COVID-19. Wah, rasanya perjuangan sekali. Kira-kira butuh sekitar 40 hari untuk sembuh. Meski dinyatakan negatif, tubuh masih terasa lemas dan belum fit. Ada sekitar 60 hari untuk tubuh benar-benar pulih 100%. Oh ya, ada cerita menarik. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, saya melakukan tes CD4, yaitu salah satu cara untuk mengetahui kondisi imun pengidap HIV. Hasilnya membuat saya terkejut. CD4 saya melonjak drastis dari 400 ke lebih dari 500. Itu artinya imun saya membaik. Dokter bilang, bisa saja kondisi itu dipicu oleh sistem imun saya yang aktif saat melawan COVID-19. Nah, itu dia kisah singkat saya untuk berhasil sembuh dari COVID-19. Untuk HIV-nya gimana? Tentu saja saya masih harus terus terapi ARV. Saya tetap semangat kok. Teman-teman yang sedang berjuang juga semangat ya. Masa pandemi COVID-19 ini memang menjadi masa yang sulit bagi semua orang. Oleh karena itu,
Kita harus saling bahu-membahu supaya pandemi cepat berlalu. Pesan dari saya, pastikan selalu menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Sebaiknya jangan keluar rumah jika tidak ada urusan mendesak. Oh ya, kamu juga bisa baca beragam informasi kesehatan di doktersehat.com.